Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aprilia Sridiantari, nomor absen 9 dari kelas SDMK Manajemen Malang, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester MSDM Internasional dari Ibu dosen Ninyoman Ari Novarini SEMM. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan mengenai metode penilaian kinerja 360 degree feedback dan pengaplikasiannya di dalam perusahaan multinasional. Metode penilaian 360 menyungsung mekanisme di mana kinerja seorang karyawan dinilai berdasarkan umpan balik dari seorang yang memiliki hubungan kerja dengannya seperti atasan, rekan kerja, mitra, anak buah, dan pelanggan. Metode ini mengumpulkan masukan dari berbagai narasumber di lingkungan kerja karyawan. Dalam implementasinya, metode penilaian 360, mereka bertemu dengan anak buah mereka untuk membahas umpan balik yang mereka terima dari banyak pihak. Tentu saja, pihak-pihak yang dimintai masukan ini terbatas pada orang-orang yang diyakini menggambarkan kinerja si karyawan. Dengan mendapatkan umpan balik 360, karyawan terbantu untuk menilai diri mereka sebagaimana orang-orang di sekitar mereka melihat mereka. Umpan balik itu bisa mengungkapkan area-area si karyawan sudah menunjukkan kinerja yang sangat bagus dan area-area di mana mereka masih perlu meningkatkan diri. Idealnya, karyawan akan memersepsi metode penilaian 360 sebagai metode yang lebih fair dan akurat. Mereka akan merasa lebih nyaman dinilai dari berbagai sudut oleh berbagai pihak dan bukan hanya oleh atasan langsung maupun tak langsung yang dianggap memiliki pengetahuan terbatas mengenai apa yang telah mereka lakukan. Di sisi lain, para manajer juga akan melihat metode ini sebagai metode yang objektif dan akurat. Mereka bisa mendapatkan umpan balik yang tidak biasa dari sumber-sumber anonim yang mengetahui kinerja anak buah mereka, dan dengan demikian mereka juga bisa terbebas dari tuduhan melakukan favoritisme. Meskipun demikian, dalam realitinya, metode penilaian 360 tidak berjalan tanpa kontroversi. Sejumlah penelitian memang menunjukkan adanya korelasi yang positif antara penerapan metode ini dengan meningkatkan produktivitas. Namun, beberapa penelitian lain justru menampilkan adanya korelasi yang negatif di antara kedua faktor tersebut. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan mengenai pendekatan kompensasi internasional pada perusahaan dan contoh penerapannya di perusahaan multinasional. Menurut pendapat saya, program kompensasi internasional adalah serangkaian proses analisa yang akhirnya menjadi kebijakan perusahaan terhadap pemberi kompensasi kepada karyawan-karyawan internasionalnya, seperti HCN, PCN, dan TCN. Dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu, menggunakan pendekatan yang terbaik sesuai dengan kondisi perusahaannya. Menurut Wells, terdapat dua pilihan utama dalam bidang kompensasi internasional. Pendekatan going rate, atau disebut juga pendekatan market rate, dan pendekatan balance sheet, atau kadang-kadang disebut sebagai pendekatan boil up. Dalam bagian ini, kita menggambarkan setiap pendekatan dan membahas keuntungan-keuntungan dan kelemahan-kelemahan setiap pendekatan tersebut. Contoh penerapannya perusahaan multinasional yang saya gunakan yaitu pendekatan kompensasi yang dilakukan oleh Google Inc. Setelah kami analisa berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya, pendekatan kompensasi yang dilakukan oleh Google Inc. adalah lump sum method karena Google membayar kompensasi sekaligus juga dalam jumlah nominal yang sangat besar sehingga karyawannya sendiri yang menentukan alokasi kompensasi yang diterimanya. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Menurut pendapat Anda, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana caranya agar tetap menjaga hubungan ketenagakerjaan yang baik antara pimpinan karyawan pada perusahaan multinasional? Menurut pendapat saya, agar dapat tetap menjaga hubungan ketenagakerjaan yang baik,
antara pimpinan dengan karyawan pada perusahaan multinasional pada pandemi ini adalah melakukan 3 hal, yaitu pertama, memberikan perhatian. Berikan waktu lebih untuk memberikan perhatian kepada mereka. Dengarkan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan di tengah kondisi yang terbatas. Jika mereka kerja dari rumah, sediakan alat dan kelengkapan kantor untuk membantunya bekerja lebih mudah seperti pulsa untuk berkomunikasi, laptop yang baterainya sudah diperbaharui dan sebagainya. Yang kedua, ada berupa jaminan. Pada masa pandemi seperti saat ini, mulai dari manajemen hingga lapisan karyawan paling bawah akan merasakan kekhawatiran dalam kondisi yang tidak menentu. Berita bahwa pemberhentian karyawan serentak yang banyak terjadi akan semakin membuat karyawan nervous dan berpikir. Dalam situasi seperti ini, kita dapat memberikan informasi yang meyakinkan kepada karyawan mengenai perkembangan situasi di perusahaan dan menjaga agar komunikasi tetap terjaga secara kekeluargaan. Yang ketiga itu ada tanggung jawab. Memberikan tanggung jawab lebih kepada karyawan akan membuat karyawan tersebut merasa kemampuannya dipercaya oleh perusahaan, sehingga secara psikis akan membuat karyawan tetap termotivasi untuk selalu memberikan performa lebih baik. Ini juga merupakan bentuk dalam memberikan support yang dibutuhkan karyawan dalam pengembangan diri. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.